Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscili Rahmadani, NIM 32191103 dari kelas 19 Manajemen 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Mata kuliah Kepemimpinan, dosen pengampu Ibu Maya Yusnita SEMSI. Saya akan membahas tentang analisis jurnal kepemimpinan dengan judul Leadership 4.0 Digital Leadership in the Age of Industry 4.0. Kepemimpinan 4.0, pemimpin digital di era Industri 4.0. Industri 4.0 adalah singkatan dari revolusi industri keempat dan merupakan istilah yang mengacu pada transformasi cepat dalam desain, produksi, implementasi, operasi, dan layanan sistem manufaktur, produk, dan komponen. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari teknologi industri 4.0, organisasi harus berinvestasi besar dalam membangun kemampuan dalam dimensi berikut: data dan konektivitas, analitik dan kecerdasan, konversi ke dunia fisik, dan interaksi manusia-mesin. Dalam penelitian ini, dimensi manusia pada industri 4.0 diutamakan dengan menganalisis teori-teori behavioral leadership yang berfokus pada kajian tentang perilaku spesifik seorang pemimpin. Sebuah matriks gaya kepemimpinan 4.0 dimensi dikembangkan dalam sumbu X inovasi atau kepedulian teknologi, sumbu Y perhatian orang. 3. Revolusi industri pertama terjadi sebagai akibat dari mekanisasi, kelistrikan, dan teknologi informasi. Transformasi digital mengacu pada perubahan yang terkait dengan penerapan teknologi digital di semua aspek masyarakat manusia. Revolusi digital ini menyebabkan peningkatan fleksibilitas dalam produksi, peningkatan kecepatan. Dimensi baru produksi massal, tingkat produktivitas lanjutan, hasil kualitas unggul, dan model bisnis baru yang muncul. Industri 4.0 berfokus pada prinsip-prinsip utama berikut: transparansi dan jaringan informasi, mesin, perangkat, dan orang-orang dapat berkomunikasi dan bertukar satu sama lain. Dalam studi ini, kami tidak menggunakan manajer dan pemimpin secara bergantian. Seorang manajer adalah orang yang memiliki jabatan dan otoritas formal, serta pemimpin adalah orang yang bisa menjadi manajer atau bukan, tetapi mereka yang mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan yang berpusat pada karyawan mengatur kepemimpinan yang mendukung dan fasilitasi interaksi. Pemimpin berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia pada karyawan sambil mengembangkan hubungan. Stockdale berfokus pada melalui struktur dan pertimbangan dan mengembangkan 4 gaya kepemimpinan termasuk struktur rendah, pertimbangan tinggi, struktur tinggi, atau pertimbangan rendah, tinggi rendah, pertimbangan tinggi rendah. Pertimbangan struktur rendah dan pertimbangan struktur tinggi rendah. Pemimpin dengan struktur tinggi dan pertimbangan rendah menggunakan komunikasi satu arah. Para manajer membuat keputusan. Pemimpin dengan pertimbangan tinggi dan struktur rendah menggunakan komunikasi dua arah. Mereka berbagi pengambilan keputusan. Untuk menunjukkan perbedaan antara model gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan Michigan dan Iowa adalah satu dimensi dengan 2 perilaku kepemimpinan di ujung yang berlawanan dan 2 gaya kepemimpinan. Sedangkan gaya kepemimpinan negara bagian Chio adalah 2 dimensi dengan 2 perilaku dan yang tidak bergantung satu sama lain dan 4 gaya kepemimpinan. Industri 4.0 adalah singkatan dari revolusi industri keempat yang merupakan
istilah yang mengacu pada transformasi cepat dalam desain, produksi, implementasi, operasi, dan layanan sistem manufaktur, produk, dan komponen. Industri 4.0 inisiatif pemerintah Jerman yang mempromosikan otomatisasi industri manufaktur untuk mengembangkan pabrik pintar. Adalah paradigma yang mengganggu, menantang cara produsen berpikir tentang proses industri dan pengetahuan. Membuat manufaktur lebih fleksibilitas, lebih cerdas, dan lebih efektif. Jika manusia, mesin, dan Jika manusia, mesin, dan proses diatur dalam jaringan cerdas dan cerdas, produk berkualitas tinggi dapat dibuat lebih cepat, dan keunggulan kompetitif dengan membuat biaya produksi lebih kompetitif mungkin tercipta. Industri 4.0 bergantung pada sejumlah perkembangan teknologi inovatif seperti teknologi informasi dan komunikasi TIC yang digunakan untuk mendigitalkan informasi dan mengintegrasikan sistem di semua tahap pengembangan produk dan kehidupan layanan, baik di dalam organisasi maupun dalam cara lintas organisasi. Untuk memantau dan mengontrol proses dan sistem fisik serta mendukung pekerja manusia dengan menggunakan robot, alat cerdas, dan augmented reality. Studi menciptakan 4.0 Leadership Matrix for Digital Leader. Studi ini mengkaji gaya kepemimpinan perilaku untuk menggambarkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin pada usia industri 4.0 dan mengembangkan matriks gaya kepemimpinan 4.0. Industri 4.0 berdampak pada semua area bisnis untuk berhasil menerapkan industri 4.0. Menurut Kagarman et al., hal-hal berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, standarisasi. Yang kedua, mengolah sistem yang kompleks. Yang ketiga, struktur komunikasi yang komprehensif. Yang keempat, keselamatan dan keamanan. Yang kelima, efisiensi sumber daya. Yang keenam, kerangka regulasi. Yang ketujuh, organisasi dan desain kerja. Yang kedelapan, pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. 4.0 Pemimpin digital di era industri 4.0. Mengapa gaya kepemimpinan terkait industri 4.0 dibutuhkan? Karena digitalisasi mengarah pada transformasi produksi, logistik, komunikasi, dan manajemen sumber daya. Pendekatan inovatif perlu menciptakan nilai dari digitalisasi, perangkat pintar yang terhubung, dan membangun cara baru untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Industri 4.0 adalah tentang daya saing dan inovasi. Selain manajemen perubahan yang merupakan konsep sekuensial, pemikiran desain adalah pendekatan berulang yang menghubungkan metode kreatif dan analisis. Selain manajemen perubahan yang merupakan konsep sekuensial, pemikiran desain adalah pendekatan berulang yang menghubungkan metode kreatif dan analitis. Tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan ide dan konsep baru dan meningkatkan daya inovatif serta daya saing organisasi. Kepemimpinan 4.0 adalah singkatan dari kepemimpinan di era industri 4.0. Pemimpin 4.0 disebut pemimpin digital. Elemen penting yang menentukan pemimpin digital adalah tujuan organisasi, orang, perubahan, output, kesalahan, dan konflik, komunikasi, serta inovasi. Definisi gaya kepemimpinan 4.0 untuk pemimpin digital. Kepemimpinan digital atau kepemimpinan 4.0 adalah pendekatan yang cepat, lintas hierarki, berorientasi tim, dan kooperatif, dengan fokus yang kuat pada inovasi. Design thinking adalah
metodologi yang digunakan oleh desainer untuk memecahkan masalah kompleks dan menemukan solusi yang diinginkan. Pola pikir desain adalah solusi yang berfokus dan berorientasi pada tindakan untuk menciptakan masa depan yang disukai. Dalam manajemen bisnis ini digunakan sebagai proses langkah demi langkah untuk menentukan dan melaksanakan solusi yang meningkatkan keuntungan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan, dan untuk menjaga bisnis di depan kurva inovasi. Industri 4.0 menurut perusahaan untuk berpikir dengan cara baru. Mengkategorikan gaya kepemimpinan 4.0 untuk pemimpin digital dalam teori kepemimpinan perilaku. Gaya kepemimpinan 4.0 berfokus pada pertimbangan tentang inovasi, mempertimbangkan teori KISI, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan 4.0 untuk pemimpin digital akan sebanding dengan gaya 5. Gaya Black 5, pemimpin tim, melibatkan perhatian yang tinggi terhadap produksi dan orang-orang. Gaya kepemimpinan 4.0 melibatkan perhatian yang tinggi terhadap inovasi dan orang-orang. Berorientasi tim berfokus pada inovasi dan orang. The 4.0 Leadership Style Matrix. Sebuah matriks kepemimpinan 4.0 dua dimensi dikembangkan sumbu X perhatian inovasi atau teknologi, sumber Y perhatian orang. Matriks ini akan membantu memilih gaya kepemimpinan 4.0 yang paling sesuai berdasarkan tingkat inovasi dan orientasi teknologi serta orang yang memimpin. Matriks dibagi menjadi 4 kuadran. Setiap kuadran mencantumkan satu gaya kepemimpinan yang paling cocok untuk orang tertentu. Sumbu X menggambarkan kemampuan individu dan berfokus pada orientasi teknologi dan inovasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang berorientasi pada teknologi atau inovasi adalah pendidikan, keahlian, keterampilan, dan motivasi. Sumbu Y mendefinisikan perhatian orang dari orang tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang berorientasi pada orang seperti pendidikan, keterampilan, dan keinginan untuk berinteraksi dan komunikasi. Baiklah, saya akhiri analisis jurnal ini. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.